Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Hai sahabat Gemilang, selamat siang. Ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini ready menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang atau BPS Kabupaten Magelang. Dan Kalista akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Tentu akan membahas topik yang menarik untuk kali ini, menyongsong sensus ekonomi tahun 2026. Tentunya Kalista nggak sendirian, sudah hadir narasumber kita kali ini yang sudah rawuh di studio Radio Gemilang FM. Kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Selamat siang untuk Mbak Rahayu Rahmawati SST MSI selaku Statisti Ahli Madya BPS Kabupaten Magelang. Nggih. Matur nuwun Mbak Kalista. Hari ini sehat Ibu? Alhamdulillah. Iya. Oke, ready ya untuk memberikan informasi kepada sahabat Gemilang semua tentang menyongsong sensus ekonomi tahun 2026. Siap. Oke. Dan di sebelahnya ada Mbak Clara Shirley R. Putri SST selaku Statisti Ahli Muda BPS Kabupaten Magelang. Selamat siang Mbak Clara. Selamat siang juga Mbak Kalista. Apa kabar hari ini Mbak Clara? Alhamdulillah sehat, bahagia ya Mbak Yayu. Oke. Ini panggilannya Mbak Rahayu sama Mbak Clara, bener ya? Yayu. Mbak Yayu. Oke, siap. Saya Mbak Putri. Oh, malah beda ini. Iya. Beda semua dari namanya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tetap cantik nih kita penting. Jelas. Oke, baik. Dan sahabat Gemilang, untuk Anda yang pengen bergabung, kali ini Kalista membuka kesempatan di line WA 081576689668. Siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke. Menyongsong sensus ekonomi 2026. Sensus ekonomi bukan sekedar hitung-hitungan, tapi kompas untuk masa depan usaha dan pembangunan daerah kita. Dan kali ini kita akan membahas agenda besar nasional yang akan dilaksanakan sebentar lagi nih Sobat Gemilang, yaitu sensus ekonomi 2026. Oke, kita langsung saja ke narasumber kita kali ini. Bisa dijelaskan Mbak Yayu dan juga Mbak Putri, sebenarnya sensus ekonomi 2026 ini apa sih dan kenapa dilaksanakannya tuh setiap 10 tahun sekali? Monggo. Oke. Saya dulu nih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pendengar Radio Gemilang di Kabupaten Magelang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami BPS Kabupaten Magelang untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pendengar yang dibahagiakan gitu kan. Sensus ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik yang dilaksanakan 10 tahun sekali. Nah, di BPS itu ada kegiatan 3 sensus utama, yaitu sensus ekonomi, sensus pertanian, dan sensus penduduk. Okay. Masing-masing mempunyai kegiatan yang dilakukan setiap 10 tahun. Kalau sensus ekonomi di tahun yang berakhiran 6, kalau sensus penduduk di akhiran 0, kemudian kalau sensus pertanian di akhiran 3. Jadi kita sekarang di 2026 ini adalah kelima kalinya kita sudah melakukan sensus ekonomi, yaitu yang tahun 86, kemudian 96, 2006, 2016. Nah, ini sekarang yang kelima di 2026. Artinya sensus ekonomi adalah momentum besar karena data yang dikumpulkan tahun 2026 ini akan menjadi dasar kebijakan ekonomi kita untuk 1 dekade ke depan. Gitu. Jadi itu kesempatan atau
kegiatan yang memang harus kita support ya untuk semua teman-teman sahabat Gemilang terutama gitu kan. Nah, apa sih kegiatan sensus ekonomi itu apa gitu kan? Sensus ekonomi adalah pendataan lengkap terhadap seluruh kegiatan usaha non pertanian. Nah, jadi semua kegiatan usaha kita, namun non pertanian tidak, gitu kan? Yang pertanian tidak. Jadi semua kegiatan usaha yang non pertanian di seluruh Indonesia sampai wilayah terkecil, terutama di Magelang khususnya semuanya juga nanti akan didata. Tujuannya yaitu untuk menyediakan data dasar kegiatan ekonomi selain pertanian tentunya, karena tadi adalah kegiatan yang dilakukan untuk usaha non pertanian berarti ini adalah menyediakan data dasar kegiatan ekonomi selain pertanian, kemudian menyusun direktori usaha secara rinci, mengetahui jumlah serta karakteristik usaha menurut lapangan usaha, skala usaha dan wilayah, dan menyusun kerangka sampel untuk kegiatan survei ekonomi ke depan. Dengan kata lain, ini adalah fondasi. Jadi ada fondasi perencanaan pembangunan ekonomi, ngaten Mbak Kalista. Jadi BPS itu mempunyai kewajiban untuk membuat fondasi di setiap dekadenya untuk kegiatan di setiap 10 tahunnya di kegiatan ekonomi, kemudian kependudukan dan pertanian. Nah, tahun ini kita berkesempatan untuk membangun fondasi perencanaan pembangunan ekonominya, seperti itu. Oke, baik. Wah, cukup jelas ya ini Sobat Gemilang di rumah ya. Oke, tapi by the way, tujuan utama dari pendataan besar-besaran ini sebenarnya apa sih, Mbak Rahayu? Oke, yang tadi saya sampaikan, jadi kita data dasar kegiatan ekonomi, karena kan pembangunan gitu kan, tanpa data itu akan jadi pembangunan yang mahal, karena pasti akan berantakan gitu kan. Nah, jadi kita di sini adalah untuk menyediakan data dasar kegiatan ekonomi tadi yang pertama, kemudian mempunyai direktori kegiatan usaha gitu kan, dan mengetahui jumlah. Ketika kita tahu direktorinya, kemudian jumlah usaha, kita main di Magelang nih misalnya nih, kita di Magelang kita punya data tentang pelaku usaha per KBLI. KBLI itu jenis lapangan usahanya Mbak ya. Jadi kegiatan usaha itu kan macam-macam ya, ada jasa, ada kemudian usaha UMKM dan sebagainya. Kalau kita punya data atau direktori yang lengkap, maka untuk perencanaan pembangunan itu akan jauh lebih bagus kan, akan lebih tepat sasaran, seperti bagaimana bantuan dan sebagainya, seperti itu. Jadi semua yang dilakukan di kegiatan ini adalah untuk itu tadi, menyediakan data kegiatan ekonomi secara menyeluruh, baik itu direktorinya, kemudian karakteristik usahanya gitu, seperti itu Mbak. Oke, terus keuntungannya bagi para pelaku UMKM jika mereka ini terdata di SE 2026 ini sendiri, ini apa sih Mbak Rahayu? Atau Mbak Putri mungkin? Ya Mbak, jadi SE ini kan manfaatnya banyak sekali ya bagi BPS sendiri, kemudian bagi pemerintah dan juga untuk UMKM, karena UMKM itu mayoritas yang didata di SE itu ya UMKM itu gitu Mbak. Jadi manfaatnya bagi mereka itu tentunya mereka akan terdaftar secara resmi gitu di di peta ekonomi daerah. Nah, ini pentingnya apa? Pentingnya bahwa usaha tersebut tuh ternyata benar-benar ada dan memang mereka berkontribusi di perekonomian Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mendorong lahirnya kebijakan bantuan dan program pembinaan yang lebih tepat sasaran, serta yang ketiga adalah membuka peluang akses terhadap pembiayaan dan kredit usaha. Nah, balik lagi ketika UMKM tadi memberikan data yang benar, yang jujur gitu, otomatis kebijakan yang akan disusun oleh pemerintah daerah itu akan lebih real, lebih tepat sasaran, lebih real sesuai kebutuhan pelaku usaha. Nah, contohnya ini Mbak, kalau di Borobudur itu kan kita tahu ya, di situ kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata di situ banyak sekali usaha akomodasi jangka pendek seperti hotel, homestay, kemudian kuliner juga banyak, kemudian transportasi lokal itu ya, jeep gitu kan juga banyak ya Mbak ya. Nah, itu gimana caranya kalau pelaku usaha tersebut memberikan data secara benar dan secara jujur, nanti pemerintah atau pemerintah daerah bisa memberikan kebijakan
menyusun kebijakan yang bermanfaat bagi mereka. Misalnya pelatihan hospitality untuk usaha akomodasi tadi, Mbak. Misalnya kan gimana sih cara pelayanan atau menerima tamu yang baik gitu kan. Kemudian untuk usaha kuliner itu pemerintah bisa memfasilitasi sertifikasi atau izin PIRT. Kemudian untuk UKM oleh-oleh gitu ya misalnya. Nah itu pemerintah bisa membantu program promosi sehingga bisa lebih mengembangkan usaha. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, baik. Lebih jelas lagi ya ini. Oke, terus by the way, pendataannya ini bagaimana? Ini apakah ada petugasnya? Terus ini kapan juga dimulainya untuk pendataan di tahun 2026 ini sendiri, Mbak? Monggo. Ya, jadi sensus ekonomi ini kegiatan besar BPS dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, Mbak. Mulai periodenya itu 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Nah, di sini ada 2 tahapan. Tahap yang pertama itu tanggal 1 sampai 31 Mei 2026 itu adalah pendataan online secara mandiri untuk usaha besar yang mempunyai email. Jadi usaha besar yang mempunyai email itu mereka akan dikirimkan link gitu, Mbak. Akan dikirimkan link ke email mereka untuk kemudian mereka bisa mengisi secara mandiri. Yang bisa disebut dengan KEWI, Computer Assisted Web Interviewing gitu, Mbak. Terus kemudian di tahap kedua itu tanggal 16 Mei sampai 31 Juli 2026 ini akan dilakukan pendataan langsung oleh petugas petugas sensus ekonomi datang langsung ke lokasi usahanya. Nah, untuk pendataannya juga sekarang BPS itu sudah mulai berkurang ya, Mbak, udah paperless gitu ya. Itu sekarang pendataannya menggunakan CAPI atau HP gitu, Mbak. Oke, jadi memudahkan petugas juga ya, Mbak Putri ya? Iya, betul. Oke, baik. Berarti ini kan dilakukan seluruh Magelang nih, Kabupaten Magelang juga. Apakah dengan petugas yang ada di BPS itu mencangkupi semua atau nanti ada rekrutmen baru? Ya. Monggo. Ya, pastinya kita nggak mungkin sanggup pakai BPS untuk melakukan pendataan sensus ekonomi. Padahal kita diperkirakan dari kegiatan ground check kita kemarin ya, Pak Putri ya, kita ada sekitar 993 ribu kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Magelang gitu kan. Itu yang baru yang kelihatan gitu. Sementara beberapa tahun terakhir ini kan kegiatan yang tidak kelihatan atau online itu kan banyak sekali. Nah, di sensus ekonomi ini kita juga akan berusaha gitu kan untuk bisa mendapatkan informasi tentang kegiatan ekonomi yang seperti itu. Jadi kegiatan online, kegiatan digital itu kan tidak kelihatan. Kan kelihatan banyak sekali nih sekarang orang yang di rumah aja nggak ngapa-ngapain, tapi ternyata dia punya kegiatan usaha, entah itu online, shop online atau digital marketing atau apapun itu. Jadi kegiatan yang seperti itu kan tidak tidak tercatat, tidak ketahuan gitu. Nah, ini di kegiatan sensus ekonomi kita berusaha nanti akan bisa mendapatkan informasi itu sehingga petugas yang nanti akan diturunkan untuk mencacah atau mendata itu nanti diberikan pelajaran atau istilahnya bekal gitu untuk bisa lebih probing. Jadi kan ketika kita mendata, kalau kita mendata hanya sesuai dengan yang ada di aplikasi atau di kuesioner, itu pasti kita tidak akan mendapat informasi yang sebenar-benarnya gitu kan. Nah, teman-teman mitra itu diminta untuk probing, menggali dari ngobrolnya dengan responden dan sebagainya, sehingga bisa diketahui bahwa ternyata kegiatan usaha mereka seperti ini, tidak harus selalu yang punya pelang dan sebagainya. Nah, rekrutmen mitra ini diperkirakan di minggu Maret ini ya, Mbak, minggu ketiga mungkin mungkin sekitar itu karena berapa kali ini ada ini penyesuaian gitu kan gitu. Jadi mungkin minggu ketiga Maret atau di awal
April kita akan mengadakan rekrutmen untuk petugas sensus ekonomi gitu. Baik. Syaratnya itu syaratnya panjang nanti. Tadi jadi penasaran nih Kalista. Syaratnya pastinya sahabat Gemilang juga penasaran nih, Mbak Rahayu dan juga Mbak Putri. Oke, tapi kita break sejenak. Nah, buat Anda sahabat Gemilang yang pengen bertanya tentang perekrutan dari petugas BPS kali ini, Anda bisa bertanya di line WA 081578968968. Kita akan kembali sesaat lagi, so pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Tri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung ibu. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saya kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya bud. Oh Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Duk, lihat nih Duk, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih, Bu? Lihat nih lo videonya. Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI. Editan di mana? Ini lo dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI, Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh. Oh iya ya. Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya, Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kesenangan yang hanya sesaat membuat orang gampang terjebak dan kehilangan lebih banyak. Harapan dan masa depan dirusak dengan permainan yang hanya menghantarkan kesengsaraan. Judi online membuat banyak orang ketagihan hingga banyak yang diterlantarkan. Tidak ada penjudi yang hidupnya lebih baik. Jangan hancurkan hidupmu demi meratukan permainan judimu. Menaruh harapan pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita. Perjudian telah dilarang dalam pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemenang sejati bukanlah yang mengutamakan judi. Pemenang sejati adalah seseorang yang tidak terjerumus dalam judi. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu.
A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Binasihat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, sahabat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda tentu di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan BPS Kabupaten Magelang. Dan tentunya menghadirkan narasumber kita hari ini. Ada 2 narasumber yang cantik-cantik. Anda yang penasaran nih sahabat Gemilang, nanti bisa dilihat di YouTube ya. Dan untuk live streaming bisa Anda dengarkan di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Kita masih membahas topik yang menarik, kali ini menyongsong sensus ekonomi tahun 2026. Masih dengan narasumber kita, ada Mbak Rahayu Rahmawati SST MSI selaku statisti ahli Madya BPS Kabupaten Magelang, dan juga Mbak Clara Shirley R. Putri, SST selaku statisti ahli muda BPS Kabupaten Magelang. Mbak, masih semangat dong? Masih. Dan sahabat Gemilang, jangan lupa untuk terus bersama kami kali ini. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Oke, kita lanjut lagi yang tadi belum terjawab atau belum tersampaikan. Ini biasanya yang ditunggu-tunggu sahabat Gemilang nih, ada rekrutmen untuk petugas sensus ekonomi tahun 2026 ini. Monggo Mbak Yayu atau Mbak Putri, silahkan. Mungkin tadi menyambung yang tadi ya, jadi rekrutmen kita sesuai dengan timeline-nya gitu kan, kita di persiapan ini yang Maret tadi. Kemungkinan nanti kita kalau tidak di minggu terakhir Maret atau di April, kita akan mengadakan rekrutmen untuk petugas, yaitu yang biasa kita lakukan di setiap kegiatan sensus besar. Nah, syaratnya ini banyak banget nih Mbak Putri ya. Wow. Syaratnya banyak banget nih ya. Syaratnya banyak banget ini, nanti mungkin bisa Mbak Putri nih yang bisa lebih detail nih, monggo. Biar Iya, jadi rekrutmen petugas SE itu kan pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya Mbak ya. Nah, dan bisa berbeda-beda juga tiap survei. Tapi yang umum gitu ya, yang umum itu biasanya bukan yang pertama bukan ASN, TNI atau Polri. Kemudian sehat jasmani dan rohani itu penting sekali ya Mbak untuk melakukan pendataan. Kemudian harus bersedia terikat kontrak. Nah, tadi disampaikan Mbak Yayu bahwa kontrak petugas SE itu kan 2,5 bulan ya Mbak. Nah, jadi dalam waktu 2,5 bulan itu juga harus
melaksanakan kewajiban apa-apa yang sudah tertuang di kontrak gitu. Jadi istilahnya jangan mangkir gitulah ya, kontraknya segitu. Kemudian terkait usia juga kita ada minimal 18 tahun dan minimal pendidikan itu adalah SMA. Kemudian ada lagi sebaiknya atau diutamakan itu berdomisili di wilayah pendaftaran. Karena nanti kita makainya di lapangan itu adalah smartphone ya, jadi diutamakan juga itu menguasai gitu ya, dan mampu menggunakan smartphone gitu Mbak. Karena nanti pada saat pendataan itu melakukan wawancara dan langsung kita isikan di aplikasi CEPI itu atau lewat HP-nya tadi itu langsung kita isikan, jadi sudah tidak menggunakan kertas lagi gitu. Dan satu lagi mungkin ya, tetap harus dia itu mampu bekerja sama dengan tim kan. Ada struktur petugas itu nanti ada yang namanya PPL atau petugas pendataan lapangan dan juga ada PML, petugas pemeriksa lapangan gitu. Jadi kan harus mampu berkoordinasi dengan tim, kemudian bekerja sama juga, dia harus bisa dengan pegawai BPS dan juga bisa bekerja sama dengan aparat desa. Karena nanti kan kita pendataannya itu dari RT ke RT, di dusun, di desa, jadi otomatis kita harus nyari petugas yang bisa bekerja sama dengan baik. Itu mungkin syarat-syarat utamanya seperti itu. Oke, baik. Terus ketika sahabat Gemilang nih di rumah, wah itu aku banget nih. Nah, jadi cara mendaftarnya di mana sih Mbak Putri? Monggo. Ya, jadi ini kami mohon maaf sekali gitu ya, yang awalnya itu kan rekrutmen itu kan tadinya itu secara jadwal itu kan minggu ke-3 Februari sampai minggu ke-2 Maret. Nah sekarang kita posisi sudah di awal Maret dan memang sampai saat ini BPS daerah itu belum dapat juknis apapun dari BPS RI, sehingga otomatis kami tidak bisa belum bisa melakukan rekrutmen petugas sesuai jadwal yang direncanakan gitu kan. Ya harapannya itu segera ya Mbak ya, karena kan pendataannya nanti tuh di pertengahan Mei, harapannya ya sebelum itu Maret ini sudah rekrutmen, nanti April masih ada pelatihan petugas. Nah itu harapannya juknisnya segera turun. Yang pasti ini jangan lupa untuk sahabat Gemilang yang keinginan untuk menjadi mitra atau petugas pendataan sensus ekonomi, pantengin terus deh medsos kita. Jadi itu tuh. Iya, pantengin terus medsos kita karena semua platform kita ada. Jadi dari IG-nya, Instagram, Facebook, kemudian TikTok nih ada semua ya Mbak Putri ya. YouTube juga ada gitu kan. Jadi jangan pernah lengah gitu kan, karena semua informasi kita sampaikan di medsos kita, kemudian website terutama Magelangkap ya, magelangkap.bps.go.id itu websitenya. Kalau IG-nya BPS saya nggak hafal nih. BPS Kap Magelang. Ya, jadi itu Mbak Kalista jauh lebih paham itu. Iya dong, saya pantengin terus juga ini. Gitu. Jadi teman-teman sahabat Gemilang di situ. Jadi karena informasi kita dinamis ya Mbak Putri. Jadi dari karena kita kebetulan semua keputusan juga dari BPS RI gitu. Jadi semua informasi nanti monggo sahabat Gemilang coba cek di IG kita, terutama di IG gitu kan. Jadi itu yang lebih akurat nanti informasi ada di sana. Jadi dari mulai rekrutmen, jadwal rekrutmen, kemudian nanti pengumuman itu juga kita sampaikan di medsos kita sama website. Gitu. Itu dia yang utamanya karena yang paling menarik itu mungkin itu. Iya dong. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di 081579689668. Ini dari Joko di Muntilan. Saya punya usaha warung kecil-kecilan di rumah dan saya juga jualan online. Apakah akan didata oleh BPS Kabupaten Magelang nantinya? Monggo. Ya jelas itu pasti gitu kan, seperti yang saya sampaikan tadi
bahwa semua kegiatan usaha gitu kan. Jadi kegiatan usaha non pertanian deh gitu, itu akan didatangi oleh petugas kita nanti, baik itu yang online atau bukan. Nah, kalau online mungkin nanti kelihatannya ketika kita sudah probing atau wawancara. Jadi kalau kegiatan apalagi warung sudah jelas established ada barangnya, ada bentuknya, itu pasti akan didatangi gitu. Jadi tenang saja semua pelaku usaha di Kabupaten Magelang gitu kan, itu pasti akan didatangi oleh petugas kita gitu kan. Terus kemudian apa ya, istilah usaha kadang teman-teman semuanya atau sahabat Gemilang mikirnya, wah aku nanti usaha kok gitu kan, kadang seperti itu gitu. Jangan anggap semua kegiatan kita yang menghasilkan pendapatan itu jangan dianggap bukan usaha. Jadi itu yang kadang, oh saya nggak ada usaha kalau ditanyain gitu kan, oh saya ini aja lah. Ibu apa sehari-harinya, misalnya seperti saya cuman bikin risol aja, paling sehari cuma 100 atau 50 aja kok buat ngisi di ini. Nah, itu juga sudah usaha, itu sudah kegiatan ekonomi. Nah, yang seperti itu pun nanti akan kita cacah, akan kita data. Baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Joko yang ada di Muntilan. Kita lanjut lagi dari Indri. Mbak, apa untungnya buat kami para pedagang kecil kalau didata? Apakah nanti akan diberikan bantuan modal? Monggo, silakan. Siapa ini? Monggo, Mbak Putri. Ya. Baik, kepada Mbak Indri gitu ya. Kalau manfaat langsung yang saat itu diterima itu mungkin tidak kentara ya. Tapi kan ketika tadi sudah disampaikan pedagang itu mau berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi, mau memberikan jawaban yang jujur gitu kan, nanti data yang dihasilkan nanti itu bisa membantu pemerintah untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Misalnya dia pedagang apa ya, misalnya dia pedagang makanan, pedagang makanan gitu kan, pedagang makanan, pedagang makanan di suatu daerah itu sebenarnya, misalnya di daerah Borobudur tuh sebenarnya itu kulinernya itu maju, tapi kok nggak terkenal ya. Nah nanti siapa tahu itu kan pemerintah memberikan program pengembangan usahanya melalui promosi gitu, jadi dipromosikan melalui media-media sosial sampai akhirnya nanti banyak pengunjung, banyak itu yang datang, otomatis kan juga ketika kulinernya rame itu juga berdampak ke sektor-sektor ekonomi yang lainnya seperti misalnya transportasi, seperti juga nanti usaha perhotelan itu juga akan meningkat. Baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Indri. Dari Faizal di Magelang. Jujur saya takut kalau data pendapatan saya bocor ke kantor pajak. Apakah BPS bisa menjamin data rahasia kami? Kami paham sekali dengan kekhawatiran sahabat Gemilang ya kalau didatangi petugas sensus gitu kan. Pasti kita nanya ya, apalagi di sensus ekonomi ini bukan hanya nama, alamat, kemudian jumlah pegawai atau jumlah tenaga kerja yang digunakan, tapi juga di situ ada pengeluaran, pendapatan, ada aset yang ditanyakan gitu. Pasti wah ini kalau kayak gini nanti ke pajak nih, ke ini saya ketahuan nih ini. Yakin ya bahwa pendataan kita, semua pendataan sensus yang dilakukan oleh BPS itu datanya tidak akan dibocorkan istilahnya. Kita punya undang-undang, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 itu yang pertama. Dan yang kedua, petugas BPS juga sudah diberikan dilarang untuk membocorkan data responden, karena ketika mereka melakukan membocorkan data, mereka juga akan kena sanksi pidana. Jadi sudah ada aturannya seperti itu. Dan yang pasti data yang dipublikasikan oleh BPS itu tidak data mikro, bukan by name by address. Jadi misalnya nih ada toko sembako Pak Hadi misalnya. Nanti di data yang dikeluarkan BPS bukan toko Pak Hadi jalan ini. Bukan, tapi adalah agregat, akumulasi. Jadi misalnya di Kabupaten Magelang nanti kan angka per kecamatan nanti di situ banyaknya usaha di kategori jasa misalnya ada sekian ribu.
Kemudian UMKM untuk yang makanan minuman ada berapa? Kemudian pengolahan industri, pengolahan yang tentang tembakau misalnya, gitu kan, di Magelang juga merupakan komoditas ini ya, tembakau, itu juga jumlah, gitu kan. Jadi data BPS, jadi teman-teman sekalian, mungkin sahabat Gemilang masih ini takutnya data mikro yang akan dipublikasikan oleh BPS. BPS itu punya aturan diatur gitu, jadi bekerjanya bahwa kita tidak mengeluarkan data mikro. Data yang kita keluarkan adalah data makro, gitu kan. Jadi makro itu yaitu tadi agregat, akumulasi kumulatif saja. Jadi nanti yang keluar itu sebagai bahan perencanaan atau merancang pembangunan itu adalah dari data makro tadi gitu. Oke, baik. Jadi Mas atau Bapak Faizal nggak usah takut ya. Iya, tenang saja. BPS juga nggak gigit ya. Oke, Mbak Yayu dan juga Mbak Putri, ini pendataannya ini di pasar juga nggak sih? Soalnya ini ada yang tanya dari Pak Yanto. Apakah petugas Sensus akan datang ke rumah? Soalnya saya sibuk di pasar. Monggo silakan. Iya. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Yayu ya, seluruh usaha selain seluruh usaha non pertanian itu akan didata di Sensus Ekonomi. Nah, kalau Pak Yanto tadi punya kios di pasar, ya otomatis perdagangan dia akan tetap terdata di Sensus Ekonomi ini, karena kan cakupannya tadi selain non pertanian itu kan banyak banget Mbak, ada pertambangan penggalian, ada industri pengolahan, kemudian ada konstruksi, ada perdagangan, ada transportasi, ada real estate, pendidikan, jasa-jasa lainnya. Nah, itu semua itu akan didata di Sensus Ekonomi 2026. Jadi banyak sekali lapangan usaha yang akan didata nanti. Yang bentuk established saja seperti di pasar pasti akan didatangi. Sementara yang keliling pun itu nanti kan didata. Jadi yang keliling mungkin nanti kita datanya di rumahnya. Karena dia tidak established kan, barangnya tidak ada. Tapi kalau yang di pasar yang bentuk toko dan kiosnya ada, kita akan ke pasar juga gitu, seperti itu. Baik. Oke, cukup jelas ya Sobat Gemilang. Jadi semua usaha yang itu menghasilkan uang ini nanti akan didata, dan jangan takut karena datanya tidak akan bocor kemana-mana pastinya. Oke, Mbak Yayu dan Mbak Putri, kita break sejenak, istirahat dulu. Dan untuk Anda Sobat Gemilang yang masih pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578989668. Kita kembali sesaat lagi. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren, bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Syukurin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo. Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Duh, piye iki? Lu, ora ana abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso toh, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos.
medsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar, kini Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur tiap hari, tidak merokok. Mau coba toh Bune? Kok tidak merokok? Nyindir Bapak. Niki lho Pak, cara meningkatkan kualitas hidup dengan germas supaya awak dhewe iki ora kena penyakit sing jenenge diabetes, jantung, asam urat lan sak panunggalane. Nopo malih lagi cuaca ekstrim kaya saiki. Awak dhewe kudu menjaga lingkungan, Pak. Weleh-weleh, ojo meten-meteni to Bune. Takut kena penyakit tidak menular yang diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat. Segera ubah perilaku gaya hidup Anda dengan melakukan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan rutin melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini penyakit. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan BPS Kabupaten Magelang. Dan masih juga bersama narasumber kita kali ini ada Mbak Rahayu Rahmawati SST MSI selaku Statisti Ahli Madya BPS Kabupaten Magelang, dan Mbak Clara Shirley R. Putri SST selaku Statisti Ahli Muda BPS Kabupaten Magelang. Oke, masih semangat ya Mbak, ini season yang terakhir ya. Siap. Season yang ditunggu-tunggu nih. Oke, kita langsung aja ke materi biar tanpa basa-basi, biar lebih singkat lagi. Buat sahabat Gemilang yang mungkin belum tahu akan ada sensus ekonomi 2026 ini, yang dilakukan BPS Kabupaten Magelang ini sendiri apa sih? Monggo. Iya, jadi karena sensus ekonomi ini sebenarnya kan kita udah tahu ya itu kegiatan besar BPS gitu ya Mbak, dan nasional. Tentunya persiapannya itu juga dari tingkat pusat sampai tingkat daerah itu juga nggak bisa dibilang main-main gitu ya Mbak. Persiapannya itu sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya, dan tahun kemarin tahun 2025 itu kita sudah melakukan sosialisasi FGD Focus Group Discussion, sosialisasi sensus ekonomi kepada OPD,
kepada pelaku usaha dan masyarakat itu pernah kita lakukan di tahun 2025. Nah, di situ harapannya agar pelaku usaha, OPD, pemerintah daerah itu tahu bahwa tahun 2026 ini ada kegiatan SE, manfaatnya apa, pentingnya apa, dan agar harapannya tingkat partisipasi tingkat partisipasi respon rate pelaku usaha itu bagus gitu. Kemudian di tahun 2026 ini itu juga kita sudah melakukan banyak ya publisitas gitu kan. Jadi publisitas itu sudah kita lakukan di media sosial itu setiap hari Selasa. Kita menyebutnya Selasa sensus gitu Mbak. Jadi kita ada konten berisi sensus ekonomi itu yang kita tayangkan setiap hari Selasa di media sosial atau IG. Kemudian untuk media cetak itu kita juga sudah mencetak spanduk dan juga roll banner. Nah, spanduknya itu sementara kami tempatkan di kantor. Kemudian untuk roll banner ini kemarin kami sudah mendistribusikan di beberapa lokasi strategis seperti pasar. Sebenarnya tadi Pak Yanto itu kalau kalau di pasar Mundilan itu mungkin dia bisa melihat itu ya. Kami sudah mendistribusikan roll banner bahwa akan ada kegiatan sensus ekonomi. Kemudian leaflet itu kami juga sudah membuat ada seragam sensus ekonomi yang kita pakai di hari Rabu, itu juga bentuk sosialisasi kita bahwa akan ada kegiatan SE. Kemudian juga yang sedang proses itu kita dengan Bupati itu meminta dukungan untuk memberikan surat edaran kepada pelaku usaha maupun kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan SE untuk berpartisipasi aktif, karena dampaknya kan cukup luar biasa ya kalau Pak Bupati yang memberikan edaran kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan SE. Nah, mungkin itu persiapan yang sudah kita lakukan dan juga masih banyak persiapan lainnya gitu. Oke. Kita kembali ke yang petugas sensus tadi, perekrutannya. Ini mekanisme pendaftarannya itu seperti apa sih, Mbak? Tadi belum dijelaskan ya. Betul. Oh iya. Jadi kalau bersifat terbuka gitu, kalau panitia, jadi di BPS Kabupaten itu kan nanti ketika Juknis itu muncul, itu akan membentuk panitia rekrutmen. Nanti diputuskan apakah bersifat tertutup atau terbuka. Nah, karena kalau petugas sensus itu biasanya banyak Mbak, dan ini kalau belum berubah lagi itu 1.000 lebih Mbak, 1.000 lebih, 1.200, 1.300 petugas sensus. Nah, dari kita kan tidak mungkin ya, terus otomatis kita harus melakukan rekrutmen secara terbuka yang nanti akan dipublish di media sosial. Nah, setelah itu dipublish, akan ada 3 tahapan bagi calon petugas pada saat mendaftar. Yang pertama adalah tahap registrasi. Di tahap registrasi ini kita menggunakan aplikasi Sobat Mbak. Jadi nanti teman-teman pendaftar itu mendownload aplikasi Sobat, kemudian login, kemudian membuat akun atau memperbaiki data diri bagi yang sudah punya akun Sobat. Kemudian memilih dan mendaftar pada kegiatan rekrutmen petugas SE, itu di tahapan registrasi. Kemudian yang kedua di tahapan seleksi, ini ada 3 jenis, ada administrasi, kompetensi, dan seleksi akhir. Di seleksi administrasi ini, calon petugas itu diminta untuk mengupload dokumen-dokumen pendukung seperti misalnya ijazah dan lain sebagainya itu Mbak, untuk kemudian oleh panitia di BPS itu diperiksa apakah sudah sesuai dengan yang diminta atau belum. Ketika dia itu lolos tes administrasi, otomatis dia akan lanjut ke tes kompetensi. Jadi berlaku sistem gugur. Ketika dia administrasinya nggak lulus, ya sudah gugur. Nah, kemudian
nanti bisa dilihat langsung di sobatnya gitu Mbak, per setiap seleksi itu. Nah kemudian di tahapan seleksi kompetensi ini kayak ya ujian gitu, kayak ujian nanti ada ambang batasnya. Ketika nilainya itu kurang dari ambang batas, otomatis dia juga gugur. Nah ini tes kompetensi juga ada jadwalnya, teman-teman harus mengikuti jadwal. Nah kemudian kalau lolos tes kompetensi akan masuk di seleksi akhir. Seleksi akhir ini adalah calon petugas yang akan diterima, yang lulus dan akan diterima. Itu di tahapan seleksi. Nah, kemudian tahapan pasca seleksi bagi nama-nama yang lulus di tahapan seleksi akhir tadi itu diminta untuk mengisi fakta integritas. Jadi bahwa memang akan benar-benar bekerja dengan baik, bekerja sesuai ketentuan di BPS ini dalam sensus ekonomi, itu menyetujui fakta integritas. Untuk selanjutnya yang sudah mengisi fakta integritas akan dinyatakan atau diumumkan di pengumuman hasil akhir rekrutmen petugas SE 2026, dan itu juga dipublish juga. Teman-teman bisa melihat hasilnya di media sosial gitu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Yayu? Ya, jadi seperti yang disampaikan Mbak Putri tadi, semua tahap itu harus dilalui oleh semua sahabat gemilang yang mau mencoba mendaftar menjadi petugas sensus ekonomi. Jadi sepertinya kok panjang ya, banyak, tapi memang itu pada umumnya kita administrasi dulu. Jadi kita harus punya akun sobat. Jadi monggo silahkan kalau sambil nyari-nyari buka deh sobat, ada di App Store ya, ada di App Store, download. App Store itu sobat gitu. Jadi sobatnya BPS gitu kan, punyanya BPS itu harus punya akun dulu untuk bisa masuk mendaftar sebagai mitra. Kalau di luar itu teman-teman sahabat gemilang yang tidak punya akun di sobat maka tidak bisa. Jadi penguploadan dokumen, kemudian seleksi kompetensi dan sebagainya semua melalui aplikasi sobat itu tadi gitu. Nah pengumumannya ya lewat media sosial itu tadi. Jadi monggo silahkan, mungkin kalau yang penasaran bisa download sobatnya di App Store, seperti apa yang harus di ini. Dan jangan lupa emailnya, jangan pernah lupa karena sering banyak yang email sama passwordnya lupa nanti kalau sudah jadi petugas. Karena di saat yang di situ bikin email terus nanti besok kalau keterima lupa kemarin. Dicatat dulu itu yang harus dipastikan. Baik. Jadi untuk menghasilkan data yang terbaik, dipilih petugas juga yang terbaik pastinya. Mungkin ada pesan dan apa ini buat sahabat gemilang semua, closing statement monggo silakan. Jadi mungkin dari yang kita obrolin ini gitu jadi kita Bapak Ibu sahabat gemilang semuanya yang punya usaha, jangan pernah merasa tadi yang ditanyakan ada yang usaha kecil gitu ya. Jangan merasa usaha itu kecil, karena usaha kecil inilah yang menggerakkan kegiatan ekonomi kita sehari-hari. Lewat sensus ekonomi, usaha Bapak Ibu bukan hanya berjalan tapi juga dicatat, diakui dan diperhitungkan. Karena kalau tidak tercatat maka jadi tidak terlihat. Ketika tidak terlihat maka bisa tertinggal. Maka dengan itu terimalah kami petugas sensus ekonomi nanti. Jawab dengan jujur saat petugas datang. Sederhana tapi dampaknya luar biasa. Jadi, karena pada saat Bapak Ibu sekalian atau sahabat gemilang memberikan data, itu adalah saat kita sedang ikut membangun Indonesia. Bukan dengan batu dan semen tapi dengan data. Jadi, mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026 di bulan Mei hingga Juli 2026 ini. Terima kasih Mbak Kalista. Dari Mbak Putri cukup atau ada sedikit? Cuman pesan aja sih Mbak, tadi sudah disampaikan Mbak Yayu juga gitu kan, karena sensus ekonomi ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Mari berpartisipasi aktif, karena partisipasi aktif masyarakat itu sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Jadi kalau datanya akurat, tadi lahir kebijakan yang tepat. Kalau kebijakannya tepat, otomatis pembangunan nanti akan merata dan berkelanjutan. Jadi jangan ragu untuk menerima petugas kami gitu ya, dan datanya itu dijamin rahasia gitu.
salam sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Oke, baik. Dan untuk Anda sahabat Gemilang, apakah Anda menjadi salah satu dari 1000 petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Magelang ini? Oke, dan sayang banget waktu kebersamaan kita. Terima kasih buat Mbak Rahayu Rahmawati SST MSI selaku statisti ahli Madya BPS Kabupaten Magelang, dan juga Mbak Clara Shirley R. Putri SST selaku statisti ahli muda BPS Kabupaten Magelang sudah hadir kali ini di studio Radio Gemilang FM memberikan informasi tentang sensus ekonomi 2026. Sehat selalu Mbak Putri dan juga Mbak Yayu. Terima kasih Mbak Kalista. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan dan Musyawarah spesial kali ini program kerjasama dengan BPS Kabupaten Magelang. Kalista Apsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting gimana? Filosofi di balik ini apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang.